perkenalkan, nama saya Cici Risnawati, NIM D1A118026. Di video ini, saya akan membuat langkah-langkah uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah uji linear sederhana, saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Nah, di sini terdapat analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika skor variabel bebas diketahui, maka skor variabel terikat dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas, satu variabel terikat dengan persyaratan Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta regresi, BX sama dengan nilai turunan atau peningkatan variabel. Di sini terdapat dasar pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana sebagai berikut. Jika nilai T hitung besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas terpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel bebas tidak terpengaruhi pada variabel terikat. Jika nilai signifikan tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, di sini terdapat contoh kasus di mana saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dari judul ini, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan yang akan saya uji dengan analisis regresi linear sederhana adalah pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini terdapat tabel data yang dimana 12 responden, variabelnya stres kerja dan kinerja kerja. Nah, selanjutnya kita akan ke cara uji analisis regresi linear sederhana dengan SPSS. Kita buka lembaran SPSS. Di sini pada lembaran SPSS terdapat variable view, data view yang dimana kita akan mengklik variable view. Variable view selanjutnya pada kolom name untuk baris pertama tulis X. Pada kolom kedua, baris kedua, kita tulis Y. Lalu pada kolom label, baris pertama kita tulis stres kerja. Pada baris kedua, kita tulis kinerja pegawai. Nah, untuk pilihan lainnya biarkan tetap default. Langkah kedua yaitu kita klik data view. Dari tampilan data view terlihat ada dua variabel yang dimana X dan Y. Selanjutnya kita akan memasukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk data stres,
dan Y untuk kinerja pegawai. Pada saat memasukkan data, penelitian harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Nah, sekarang kita akan membuka Excel. Nah, di sini sudah terdapat datanya. Kita lalu copy, buka program SPSS. Di data view pada variabel X dan Y kita akan memasukkan datanya. Sebanyak 12 responden. Kita copy ulang karena terjadi kesalahan. Nah, di sini sudah terdapat data-data pada tiap-tiap variabel. Jika sudah diinput dengan benar, langkah selanjutnya kita klik menu Analyze. Kemudian kita klik Regression. Dari Regression lalu kita klik Linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear, regresive, sehingga kita akan memasukkan variabel stres kerja atau X ke kotak independen S. Di sini sudah terdapat variabel stres kerja, kinerja pegawai, yang dimana kita akan memasukkan variabel kinerja pegawai yang ke kotak dependen. Selanjutnya pada bagian kinerja pegawai, setelah itu kita klik method, lalu kita klik OK. Untuk mengakhiri perintah maka akan keluar output SPSS regresi linear sederhana sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah melihatnya, terdapat output variabel regresi linear sederhana. Berdasarkan output ini, nilai signifikansi
diketahui sebesar 0,001 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, berdasarkan nilai T hitung sebesar min, 4418, karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka uji T dapat menjadi alternatif uji hipotesis jika nilai signifikan hasil SPSS tepat di angka 0,05. Dari output ini kita ketahui L square sebesar 0,661. Kesimpulannya yaitu merujuk pada pembahasan, maka dapat kita simpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kerja pegawai Y. Dengan total pengaruh sebesar 66,1%. Pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Nah, demikian pembahasannya mengenai analisis regresi linear sederhana dengan program SPSS. Terima kasih.